Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sistem informasi akuntansi, siklus akuntansi bagian kedua, ayat jurnal penyesuaian. Sebelumnya kita sudah membahas siklus akuntansi tentang identifikasi dan pencatatan, penjurnalan, posting, pindah buku, neraca saldo. Untuk materi kali ini, kita akan membahas jurnal penyesuaian. Menyiapkan jurnal penyesuaian. Inilah merupakan tujuan dari pembelajaran kita tentang sistem informasi akuntansi. Penggunaan jurnal penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, liabilities, ekuitas pemilik yang akurat sesuai pada tanggal neraca dibuat. Berarti kita akan melaporkan posisi kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh satu entitas sesuai tanggal neraca untuk lebih akuratnya. Yang kedua, melaporkan pendapatan dan beban yang tepat untuk periode pada laporan laba rugi. Pendapatan dicatat pada periode di mana jasa dilakukan. Beban diakui periode terjadinya. Berarti dilaporkan pendapatan sesuai apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diberikan, dan pendapatan itu akan diakui sesuai dengan periode kejadiannya. Sedangkan biaya diakui sesuai pada saat biaya itu terjadi, bukan sebelumnya, tapi pada saat di mana yang merupakan beban pada saat tersebut. Nah, jenis penyesuaian. Beban yang dibayar di muka, beban yang dibayarkan secara tunai sebelum atau digunakan atau dikonsumsi. Berarti beban yang dibayar secara tunai tapi belum kita gunakan, belum kita peroleh manfaatnya dari beban tersebut. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Tadi ada dua, pembayaran di muka dan masih harus dibayar atau akrual. Pendapatan diterima di muka, uang tunai yang kita terima sebelum layanan dilakukan. Berarti maksudnya di sini adalah pendapatan yang telah kita terima atau pendapatan di muka tapi belum kita kerjakan, belum kita laksanakan ya. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan atas jasa yang telah dilaksanakan tetapi belum diterima dalam bentuk tunai atau belum dicatat. Berarti di sini adalah jasa yang kita berikan dan telah kita kerjakan tapi kita belum menerima uangnya secara tunai dari klien yang kita beri, yang kita layani jasanya. Yang keempat adalah biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar. Beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar secara tunai atau belum dicatat. Berarti kita telah menerima manfaat dari sesuatu atau sewa tempat tetapi belum dibayar secara tunai atau dicatat pada tanggal laporan. Inilah biaya yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian untuk pembayaran di muka. Pembayaran di muka adalah beban atau pendapatan yang diakui pada tanggal setelah uang tunai dibayarkan atau diterima. Pendapatan tersebut baru akan diakui setelah uang tunai dibayar atau diterima atau pekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Nah, ini pendapatan belum diakui. Berarti pendapatan yang dibayar di muka. Berarti penerimaan pendapatan yang kita terima ya, atau beban yang kita bayar tapi belum kita peroleh manfaatnya. Ada dua jenis pembayaran di muka. Beban yang dibayar di muka, pendapatan yang diterima di muka. Jika perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas pembayaran di muka, aset dan liabilities terlalu tinggi, atau beban atau pendapatan
terkait disajikan terlalu rendah. Nah, maksudnya di sini, apabila kita tidak melakukan ayat jurnal penyesuaian terhadap kegiatan tersebut, pengeluaran uang tersebut, aset yang kita laporkan atau kewajiban yang kita laporkan terlalu tinggi, dan beban pendapatan yang kita sajikan, pendapatan yang kita peroleh, biaya yang kita keluarkan akan terlalu kecil karena belum kita sesuaikan kejadian yang sesuainya. Pembayaran di muka yang baik adalah beban yang dibayar di muka, aset berkurang, beban bertambah. Ini beban yang dibayar di muka. Atau pendapatan yang diterima di muka, kewajiban berkurang, pendapatan bertambah. Ya, inilah menyangkut pembayaran di muka yang baik. Biaya yang dibayar di muka, beban yang dibayar tunai, beban yang kita bayar tunai dan dicatat sebagai aktiva sebelum perusahaan menggunakan. Berarti kita sudah membayar tunai tapi belum menggunakan. Pembayaran tunai sebelum dicatat biaya. Pembayaran di muka sering terjadi sehubungan dengan biaya asuransi, biaya persediaan, atau periklanan, biaya sewa atau pembangunan dan pembelian peralatan. Nah, kita contohkan di sini persediaan. Pioner membeli perlengkapan iklan seharga 25.000 US dollar pada tanggal 5 Oktober. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian perlengkapan. Kita jurnal perlengkapan iklan 25.000 US dollar di debit, dan di kredit kas kita bayar kas 25.000 US dollar. Kita pindahkan ke buku besar adalah supplier, debit 25.000 US dollar atau perlengkapan iklan, dan kas berkurang 25.000 US dollar. Nah, persediaan menghitung inventaris pada penutupan buku pada tanggal 31 Oktober. Pada saat tanggal 31 kita tutup buku, menunjukkan bahwa perlengkapan itu masih ada 10.000 dari yang kita beli tadi, 25.000 US dollar. Nah, kita buku beban supplier 15.000 US dollar dan perlengkapan supplier adalah 15.000 US dollar. Kita pindahkan ke buku besar, supplier di kredit 15.000 US dollar, mengurangi supplier dan beban bertambah 15.000 US dollar, maka persediaan supplier yang ada adalah 10.000 US dollar. Nah, di sini akan kelihatan presentasinya. Persediaan perlengkapan mengidentifikasi bagian biaya aset yang akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Ada supplier adalah 10.000 US dollar di laporan neraca. Di laporan rugi laba, biaya perlengkapan iklan menunjukkan sebesar 15.000 US dollar, yang sama dengan biaya perlengkapan yang digunakan pada bulan Oktober. Di sini laporan rugi labanya adalah expense supplier, supplier expense 15.000 US dollar. Ya. Nah, jurnal penyesuaian untuk biaya yang dibayar di muka, satu lagi adalah asuransi. Pada tanggal 4 Oktober, Pioner membayar 6.000 US dollar polis asuransi kebakaran 1 tahun mulai tanggal 1 Oktober. Tunjukkanlah ayat jurnal untuk mencatat pembayaran tersebut. Maka kita jurnal, asuransi dibayar di muka di debit ada 6.000 US dollar, di kredit cash 6.000 US dollar. Kita pindah ke buku besar, asuransi yang dibayar di muka di debit 6.000 US dollar dan kas berkurang 6.000 US dollar. Analisa terhadap polis menunjukkan bahwa asuransi sebesar 500 US dollar atau 6.000 dibagi 12 akan habis masa berlakunya setiap bulan. Oleh karena itu, Pioner membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Biaya asuransi 500 dolar dan asuransi yang dibayar di muka 500 dolar di kredit. Maka setelah itu kita pindahkan ke buku besar, beban asuransi di debit 500,
asuransi dibayar di muka di kredit adalah 500. Berarti saldo asuransi dibayar di muka masih ada sebesar 5.500. Presentasinya begini. Asuransi dibayar merupakan biaya yang belum habis masa berlakunya untuk sisa pertanggungan 11 bulan. Ini di sini adalah asuransi dibayar di muka adalah sebesar 5.500 di neraca. Nah, sedangkan di beban asuransi mengidentifikasi bagian dari biaya aset yang habis masa berlakunya pada bulan Oktober adalah biaya asuransi 500. Itu di laporan rugi laba. Nah, biaya penyusutan. Pioneer memperkirakan penyusutan peralatan kantor sebesar $400 per bulan. Pioneer mengakui penyusutan untuk bulan Oktober dengan jurnal penyusutan sebagai berikut. Biaya penyusutan 400 di debit dan akumulasi penyusutan 400 di kredit, dan kita posting ke buku besar adalah depresiasi atau biaya penyusutan 400 di debit dan akumulasi penyusutan di kredit 400. Nah, di sini akan kelihatan di presentasinya akumulasi penyusutan di bawah equipment atau aktiva, akumulasi penyusutan mengurangi nilai aktiva ya, teman-teman. Laporan rugi laba dia menjadi biaya penyusutan ya, bagian dari biaya aset yang habis masa berlakunya pada bulan Oktober sebesar $400. Nah, selanjutnya adalah ayat jurnal penyusuan untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima dalam bentuk kas belum jasa dilakukan dicatat sebagai kewajiban yang disebut pendapatan diterima di muka. Berarti suatu pekerjaan belum kita laksanakan, tapi klien kita sudah membayar uangnya. Berarti itu merupakan pendapatan atau kerjaan yang diterima di muka. Itu bisa kayak tiket pesawat, kita belum terbang, tapi kita udah bayar duluan. Penerimaan tunai sebelum dicatat pendapatan. Pendapatan diterima di muka seringkali terjadi berhubungan dengan menyewa. Ya. Kita menyewakan tiket pesawat, biaya pendidikan, kita menerima uang pembayaran SPP pada awal tahun, misalnya langganan majalah, deposit pelanggan. Contohnya di sini gini, pendapatan diterima di muka. Pioneer menerima $12.000 pada tanggal 2 Oktober dari kliennya KC ya, untuk layanan periklanan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Dan tunjukkanlah ayat jurnal untuk mencatat penerimaan pada tanggal 2 Oktober. Maka kita catat kas penerimaan $12.000 di debit dan pendapatan diterima di muka di kredit $12.000. Kita pindahkan ke buku besar, kas penerimaan $12.000 dan pendapatan diterima di muka $12.000 di kredit. Kita evaluasi atas layanan yang dilakukan Pioneer atau KNOC tadi, atau klien yang tadi ya, selama bulan Oktober. Perusahaan menentukan bahwa harus diakui pendapatan pada bulan Oktober sebesar $4.000 pada bulan Oktober. Kita jurnal pendapatan diterima di muka mengurangi pendapatan terima di muka tadi di debit dan menjadi pendapatan karena kita sudah melaksanakan apa yang mereka harapkan atau mereka layani terhadap mereka, jasa yang telah kita berikan. Nah, setelah itu kita pindahkan ke buku besar. Pendapatan diterima di muka di debit dan saldo pendapatan diterima di muka adalah $8.000 dan pendapatan jasa kita adalah $400.000. Kita lihat di neraca, kelihatan pendapatan jasa yang belum merupakan pendapatan merupakan sisa jasa periklanan yang kita perkirakan akan kita lakukan di masa yang akan datang adalah sebesar
pendapatan yang terima di muka merupakan kewajiban adalah 8.000 US dollar. Di pendapatan jasa atau pendapatan jasa menunjukkan total pendapatan yang kita akui bulan Oktober adalah sebesar 6.000 tadi ya. Pendapatan jasa atau service revenue itu di rugi laba. Ayat penyusunan selanjutnya menyangkut akrual, biaya yang masih harus dibayar. Akrual dibuat untuk dicatat pendapatan yang telah dihasilkan, tapi uangnya belum kita terima. Pendapatan yang telah terjadi, tapi uang kas dari jasa itu belum diterima. Beban yang terjadi, tetapi belum dicatat dalam periode akuntansi berjalan. Tanpa menyesuaikan akun pendapatan, akun aset terkait atau akun pengeluaran kewajiban disajikan terlalu rendah. Jadi pendapatannya kita catat terlalu besar, nanti akun pengeluarannya disajikan terlalu rendah. Ini contohnya, akrual yang baik adalah pendapatan yang masih harus diterima, di aset adalah menambah, di pendapatan atau revenue di kredit menambah ya teman-teman. Biaya yang masih harus dibayar, di bebannya menambah, di kewajibannya menambah. Pendapatan yang dicatat untuk jasa yang telah dilaksanakan namun kasnya belum diterima pada tanggal laporan acara keuangan kita buat adalah pendapatan yang masih harus diterima. Menyesuaikan entry menghasilkan pendapatan dicatat sebelum penerimaan tunai. Pendapatan udah kita catat, pendapatan yang masih harus kita terima. Pendapatan yang masih harus diterima seringkali terjadi adalah penyewaan sewa hotel. Ada hotel belum dibayar. Kalau sekarang kalau kita melewat aplikasi kita bayar dulu ya. Tapi kalau ini enggak, kontrak sewanya baru dibayar atau bunga bank. Layannya yang lain yang kita lakukan. Pendapatan yang masih harus diterima kita dapat asumsikan contoh sebagai berikut. Pada bulan Oktober, Pioneer melakukan layanan iklan sebesar 2.000 US dollar yang belum ditagihkan kepada klien pada atau sebelum tanggal 31 Oktober. Pioneer membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Piutang usaha 2.000, kita udah melaksanakan kegiatan tapi kita belum nagih, berarti di debit ya. Piutang usaha di debit, pendapatan jasa di kredit 2.000. Kita pindahkan ke buku besar, piutang usaha di debit 2.000. Berarti total piutang 74.000 US dollar. Pendapatan jasa bertambah 2.000. Berarti total pendapatan adalah 106.000 US dollar. Kita lihat di sini jurnal pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan jasa atau service revenue yang tadi saldonya, dan piutang usaha 74 tadi, persentase penyataannya ya. Nah, jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar, beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar secara tunai atau dicatat pada tanggal laporan. Menyesuaikan ayat yang menghasilkan biaya dicatat tapi belum ada pembayaran tunainya belum. Biaya yang masih harus dibayar seringkali terjadi sehubungan dengan sewa ya, bunga pinjaman, pajak, gaji karyawan atau gaji buruh ya. Bunga yang masih harus dibayar. Pioneer menandatangani wesel bayar berdurasi 3 bulan sebesar 50.000 US dollar pada tanggal 1 Oktober dengan syarat bunga 12% per tahun. 3 faktor menentukan besarnya akumulasi bunga adalah, pertama adalah nilai dari face value-nya atau notes-nya, berarti nilai nominalnya. Tadi nilai nominalnya adalah 50.000 US dollar. Yang kedua adalah rate-nya, annual interest rate-nya atau bunganya sebesar 12% per tahun. Time interest of 1 year-nya atau jangka waktunya, atau waktu yang memberikan manfaatnya adalah 1 bulan ya dari 12 bulan. Berarti 50.000 US dollar dikali 12% dikali 1 per 12. 1 bulan per 12 bulan dapatlah 500 US dollar interestnya, bunganya ya. Maka
Dari itu kita dapat jurnal sebagai berikut. Beban bunga $500, utang bunga $500 ya. Maka kita pindahkan ke buku besar, beban bunga di debit 500, di hutang bunga adalah di kredit 500. Ini kita lihat di sini adalah di pendapatan beban bunga 500, hutang bunga 500 di neraca. Nah, gaji yang masih harus dibayar. Pada tanggal 31 Oktober, gaji untuk 3 hari tersebut merupakan biaya yang masih harus dibayar. Kewajiban terkait kepada pioner. Para karyawan menerima total gaji sebesar $10.000 untuk 5 hari kerja dalam seminggu, atau $2.000 per hari. Kalau hari kerjanya 5, berarti 1 minggunya adalah $10.000. Kalau 2.000 per hari ya. Kalau hari kerjanya 5 hari kerja. Nah, dari karyawan penerima total gaji sebesar $10.000 untuk 5 hari kerja, atau 2.000 per hari kerja. Siapkan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Oktober untuk mencatat akrual gaji. Karena gaji pembayaran sebelumnya adalah tanggal 26, berarti di akhir pekan, sedangkan 31 Oktober ada pada hari Rabu. Nah, maka kita jurnal 3 hari kerja. Nih, hari Rabu, ini contohnya kan. Hari kerja, Senin, Selasa, Rabu. Kita bayarnya biasa di akhir. Pembayaran sebelumnya adalah tanggal 26. Karena tutup buku adalah tanggal 31 bulan Oktober, ya, 1 Oktober. Maka kita jurnal tadi, beban gaji upah adalah $6.000 karena 3 hari ya, 3 kali. 2.000 kali 3 ya. Utang gaji dan upah adalah 6.000. Maka kita pindahkan ke buku besar, biaya gaji ada 6.000, total biaya gaji adalah 46.000. Utang gaji dan upah adalah 6.000 di kredit. Kita lihat di sini biaya penyelesaiannya adalah di laporan rugi laba adalah biaya gaji dan upah ada 46.000 dan nanti ada di kredit di kewajiban atau utang jangka pendek adalah utang gaji dan upah 6.000. Kemudian pada tanggal 23 November pioner akan kembali membayar total gaji sebesar $40.000. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Utang gaji yang 3 hari tadi di debit 6.000, beban gaji dan upah 34.000 dan kas $40.000. Kita pindahkan ke buku besar sebagai berikut, beban gaji dan upah dan hutang gaji dan upah. Piutang tak tertagih, maksudnya adalah asumsikan pioner dia punya piutang tapi tidak bisa ditagih. Asumsikan pioner memperkirakan secara wajar beban piutang tak tertagih untuk bulan tersebut sebesar $1.600. Maka dibuatlah jurnal beban piutang tidak tertagih sebesar 1.600, penyisian piutang tidak tertagih di kredit 1.600. Ya, kita pindahkan, nanti ada di sini beban piutang tidak tertagih 1.600 $, dan akumulasi penyesuaian piutang tidak tertagih 1.600 untuk bulan Oktober. Kemudian kita bisa membuat neraca percobaan yang disesuaikan, menunjukkan saldo semua akun setelah jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi, membuktikan persamaan total saldo debit dan kredit itu akan sama. Ini dari sini kita jumlahkan kas di debit, piutang di debit, penyisian piutang di kredit, nanti ada di sini akumulasi aset di kredit, dan inilah neraca saldo dengan di total debitnya adalah $297.500.000 dan di kreditnya juga jumlahnya $297.500.000. Berarti antara debit dan kredit sama. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang ayat jurnal penyesuaian. Karena ayat jurnal penyesuaian sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila tidak dilakukan penyesuaian, bahwa laporan yang dilaporkan tersebut
tersebut tidak sesuai dengan nilai yang tercatat di laporan keuangan tersebut. Oke, untuk sesi berikutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching. Terima kasih.